Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an fi kitabihi Safinatun Najah ay Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah ila anqal, sampai kepada bacaan apa di sini, faslun, pasal yang menerangkan manintaqadha uduhu harum alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang udunya itu batal, ai intahah, tidak mempunyai uduh, ya tidak punya uduh, maka orang tersebut harum alaihi, maka dia haram atasnya 4 perkara, ya. 4 perkara yang diharamkan orang tidak berwudu. Yang pertama ialah apa? As-sholah. Dia sholat tidak pakai wudu, haram hukumnya, ya. Misalkan ada orang sholat, ya kan, mau malu wudu ikut sholat, haram hukumnya. Inilah orang yang beribadah, beramal tanpa ibadah, orang yang beramal tanpa ada ilmu. Al-dororul lain aksar min apa ilahi, dia mengira itu suatu ibadah padahal itu suatu maksiat, ya kan. Padahal musirrun ala maksiyah, dia terus menerus berbuat maksiat, ya kan. Misalnya gini aja, dia arkanul udu sittatun, rukun udu itu ada 6, ya kan. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima mencuci kedua kaki, yang keenam tertib, ya kan. Nah, seandainya orang ini nih dia kira, ya kan, membasuh kepala itu misalkan dia kira sunnah, tidak dia lakukan, akhirnya berarti tidak diterima kan wudunya. Atau dia berudu dengan air yang tidak tohir, tidak suci, tapi tidak suci, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Bisa juga air mustakmal dia pakai berwudu kan, maka wudunya tidak sah kan. Kalau wudunya tidak sah, dia sholat gimana? Maka dia sholatnya dalam keadaan maksiat. Haram atas orang sholat bila tidak mempunyai wudu, itu dia. Makanya Imam Haddad mengatakan al-dororul aid aksar min nafaihi, orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka kemudaratannya lebih banyak pada manfaat yang dia dapatkan. Karena kadang dia mengira itu suatu ibadah padahal musirru ala maksiat, padahal dia terus menerus bermaksiat, seperti itu, ya kan. Itu diantaranya sholat, ya. Kedua tawaf ini adalah tawaf kudum, ya, tawaf. Karena di Mekah itu kita sampai Masjidil Haram itu, ke Mekah itu tidak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada. Sekarang ada namanya tawaf gantinya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu tawaf, ya, 7 kali namanya tawaf kudum. Tapi sekarang pemerintah Saudi itu melarang orang yang masuk ke dalam arena tempat tawaf, yaitu depan Ka'bah, Masjidil Haram, masuk, ya, dilarang sama pemerintahan Saudi untuk masuk dari lantai dasar menuju Ka'bah kalau tidak memakai kain ihram. Jadi seandainya kan kita datang dari Indonesia, kita tahu kudung kan, bisa kan? Tidak bisa, kecuali kita pakai kain ihram. Kalau kita tahu kudung kan pakai baju biasa, bisa, harus pakai kain ihram baru diperbolehkan masuk untuk menertibkan. Kemudian yang ketiga ialah mashul mushaf, yaitu dengan menyentuh Al-Quran. Dan yang keempat adalah wahamluhu, membawanya, ya. Wahamluhu wa masul mushaf, ya, wajildihi amuttasir, ya, bihi, ya, kadal munfasil alladzi lam taqatta nisbatu ilaihi wa kharatihi wa qasduhu alaqatahu in kana biha ay. Nah gini, mashu ini apa? Menyentuh, ya, menyentuh apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, yang dikategorikan itu mushaf itu kan Quran. Misalkan mas ini menyentuh, ini seperti menyentuh tasnya yang di dalamnya ada Al-Quran, haram. Atau sesuatu
selagi misalnya ini nih, misalnya nih kertas, nah, ya misalnya ini Quran, ya kan, ini Quran, lapiknya ini kertas biasa aja, tapi orang tahu ini lapik Quran juga haram menganunya, apa, menyentuhnya, ya haram menyentuhnya, kecuali ya beda. Yang keempat wahamluhu, apalagi membawanya. Membawa itu kan yang mengangkat sehingga berjalan, namanya membawa. Makna di sini wahamluhu, makna hamluhu ialah wa in fa in kana ya ma'a matain walau nahwa ibratin, ya fa in qasadal mata faqat au ma'al mushaf lam yahrum. Jadi begini, wahamluhu beda dengan menyentuhlah. Menyentuh tadi kan haram jelas, itu selagi masih banyak Al-Quran pada tafsirnya. Makanya tafsir Jalalain, ada tafsir Jalalain itu cuma melebihi daripada huruf Al-Quran itu 6 huruf aja. Makanya diperbolehkan, tidak haram menyentuh tafsir Jalalain karena lebih banyak tafsirnya. Al-Quran terjemahan juga nggak apa-apa, nggak pakai kudu karena lebih banyak tafsirnya. Ya, makanya hatta yasin yang 1 lembar. Makanya setiap orang mencetak yasin itu biasanya maka ditambah doanya ininya supaya apa, menghilangkan haramnya kan, supaya lebih banyak ya daripada. Makanya tidak boleh nail tu ilman bi ta'zimin untuk kata Syafi'i, aku banyak mendapat ilmu itu dengan cara menghormati, mengagungkan, menghormati daripada kitab. Bagaimana orang yang membawa Al-Quran di sini? Wahamlu, orang yang membawa Al-Quran, ya. Fa in kana ma'amatain, jikalau dia membawa Al-Quran dengan barang-barang dia buat dalam tas. Walau nahwa ibratin, walaupun dia membawa Al-Quran ini, nah ini biasa, Anda biasa gitu Pak, kalau ada Quran yang jatuh. Atau ibrah, seandainya contoh kita membawa jarum. Kita membawa jarum, Al-Quran ada, ya kan? Tapi kita niat hendak mantar jarum, kita niat mantar jarum jahit nih. Aku hendak tulak, hendak mantar jarum jahit nah haso umpul, ya kan? Karena kita artinya membawa, tapi niatan utama kita buat di tas tadi Al-Quran lawan jarum jahit. Tapi kan kita dengan niat membawa jarum jahit kelak, atau sekalian niat membawa jarum jahit lawan Quran, itu tidak haram. Kalau sama barang, masa kalau di jalan kamu bawa barang pakai tas ada Al-Quran dalamnya, kan batal wudhu, haram lah. Nah, itulah Islam. Makanya Islam itu rahmat, mudah. Jadi boleh. Jadi bagaimana seandainya ada Quran yang tergeletak, ada Quran yang ya kita bareng kan, anggaplah kita biasanya itu kalau anak bisa mengambil kitab buku ini, anak niat mengambil buku, mengambil Quran gitu supaya menyelamatkan Quran yang jatuh. Makanya disampaikan ada di Hadramaut itu Habib Husin Al-Idrus, nama beliau Habib Husin Marisini. Itu beliau dikenal seorang wali yang luar biasa. Kalau untuk mana Habsyi Marisini bil kitab. Habsyi itu Habib Husin itu Marisini biasanya sih duduk di muka Masjid Segaf. Hatta lahir Umar beliau datang jaga pada Habib Husin dengan datang bersalaman kepada beliau. Itulah Habib Husin itu kerjanya apa? Jalan kaki mencari di jalan-jalan, padahal orang Arab ini kan nama apa bungkusan gulaan aja tulisan Arab kan, itu Habib Husin diambil, diandak di atas, dan ini huruf Quran, ini mulai menazimkan. Siapa beliau menjadi seorang wali yang luar biasa karena menghargai, menghormati daripada huruf-huruf Al-Quran. Beliau tidak mau melihat ada huruf Arab yang tergeletak di bawah tanah, jadi keliling kota Terim tiap hari cuma mutik itu. Ya mungkin sirnya di situ lah. Ya. Wa hamluhu fa in kana ma matain, jika dia bersama barang walau nahwa ibratin, ya walaupun sejenis dengan jenis jarum, fa in qasada faqat, ya ma'al mushaf, kalau dia bertujuan membawa jarum aja atau membawa mushaf juga lam yahrum, maka tidak diharamkan. Aw qasadul mushaf wahdah haruma, jika dia bertujuan membawa Quran, benar membawa Quran, maka haram. Aw atlaka lam yahrum inda romli, kita atlak nih, kita tidak tahu pun kita buat Quran dalam sana, kita ada benar membawa jarum, bawa Quran kita bawa itu, ya beda ulama aja, ulama satunya haram, satu ulama enggak, kita ambil memomdi aja yang enggak, sudah yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ja'alni wa iyyakum mahbuban bi ridwanika wa sunnah. Allahumma ja'alni wa iyyakum mahbuban bi ridwanika wa sunnah. Allahumma ja'alni wa iyyakum mahbuban bi ridwanika wa sunnah. Allahumma ja'alni wa iyyakum mahbuban bi ridwanika wa sunnah. Alhamdulillah rabbil alamin.